Yang Wenyuan. Panduan untuk membunuh iblis. Dia mengambil buku itu dari bawah kaki meja tersebut, menyapu debu yang menutupi bukunya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Inilah yang dia mau. Dia tiba-tiba teringat kalau buku ini diletakkan di bawah kaki meja ini bertahun-tahun lalu. Walaupun buku ini adalah teknik praktik pangkat manusia tinggi, teknik praktik ini tidak lengkap. Setelah mencapai alam pembuluh tali tingkat 5, tak ada cara bagi orang yang menggunakannya untuk berlanjut. Teknik ini bahkan bukanlah tandingan teknik praktik pangkat manusia biasa. Selain itu, tak ada seorang pun di kediaman itu yang pernah berkultivasi menggunakan teknik ini. Oleh sebab itu, teknik praktik ini menjadi kedok yang sempurna untuk teknik panduan Raja Manusia. Jika timbul masalah, dia bisa mengarahkannya ke teknik praktik ini. Lagi pula, tidak ada yang pernah berkultivasi menggunakan teknik praktik ini, jadi tak mungkin ada yang bisa membuktikan apapun. Sambil memikirkan itu, Yang Jen mengambil keputusannya. Inilah teknik praktik yang dia pilih. Tepat saat dia hendak pergi, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berasal dari belakang pemuda itu. Yang Jen, bagaimana bisa kau ada sini? Terkejut oleh suara yang mendadak datang, Yang Jen berbalik dan melihat seorang pemuda tampan yang menatapnya dengan kaget. Pemuda itu adalah Yang Wenyuan. Dia adalah anak bungsu dari ketiga bersaudara itu. Yang Jen memiliki dua adik laki-laki. Mereka bernama Yang Zan, sang anak kedua, dan Yang Wenyuan yang bungsu. Namun, mereka bertiga tidak ada yang memiliki ibu yang sama. Yang Jen merupakan putra dari istri pertama ayahnya, sementara Yang Zan putra dari istri kedua ayahnya, dan Yang Wenyuan adalah putra dari istri ketiga sang ayah. Dari kedua adiknya, Yang Jen memiliki hubungan yang lebih baik dengan Yang Wenyuan. Hal itu karena Yang Wenyuan bijak sedari kecil dan tidak akan berseteru dengan siapapun demi apapun. Lebih lagi, Yang Wenyuan masih sangat menghormati Yang Jen meskipun kakaknya telah menjadi pria yang tak berguna. Yang Wenyuan adalah seorang pekerja keras. Dia telah mencapai alam pembuluh tali tingkat 6 pada usia 15 tahun. Inilah yang disukai Yang Jen dari Yang Wenyuan. Di sisi lain, Yang Jen sama sekali tidak menyukai Yang Zan. Hal itu karena Yang Zan sangatlah angkuh dan bukanlah seorang pekerja keras. Dia telah menginjak usia 16 tahun dan masih berada di alam pembuluh tali tingkat 5. Yang Zan selalu bercengkerama dengan para gadis dan membuat masalah dimanapun. Yang Zan sama sekali tak menghormati Yang Jen, terutama sejak Yang Jen menjadi seorang pria tak berguna. Karena inilah Yang Jen rasa tidak sukanya kepada adik pertamanya semakin menjadi jati. Oh, hai, Yang Wenyuan. Aku kemari untuk mencari buku bacaan. Yang Jen melambaikan buku panduan untuk membunuh iblis. Di tangannya seraya memandang wajah terkejut Yang Wenyuan. Panduan untuk membunuh iblis? Yang Jen, mengapa kau membaca buku ini? Kupikir kau berkata beberapa tahun lalu kalau buku ini belum selesai. Wenyuan hendak berkata kalau Yang Jen tak mampu berkultivasi lagi. Tetapi ketika Wenyuan hendak mengucapkannya, dia pun langsung tersadar kalau dia akan menyakiti perasaan kakaknya, sehingga dia segera mengganti apa yang hendak dia katakan. Oh, aku hanya merasa bosan. Kok? Bagaimana denganmu? Apa yang membawamu ke perpustakaan? Yang Jen mengganti topik ke Yang Wenyuan setelah menggeleng sambil tersenyum. Siapa? Aku? Yang Wenyuan tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Apa kau sudah mendengar tentang kompetisi antar 3 keluarga dalam waktu 3 bulan mendatang? Aku ingin datang berkunjung untuk melihat seni bela diri apa yang bisa kupelajari. Kompetisi antar 3 keluarga? Yang Jen sedikit tercengang dan lalu segera tersadar kembali. Dia hampir terlupa kalau ada sebuah kompetisi antar para keluarga. Acara ini diselenggarakan secara bersamaan oleh kota Kroyen dan ketiga keluarga paling berpengaruh. Setiap tahunnya, keluarga Yang, keluarga Li, dan keluarga Wang akan membolehkan anak cucu mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini guna membagikan hak kepemilikan industri di kota tersebut. Namun, sejak Yang Jen menjadi pria tak berguna, dia pun belum pernah mendatangi acara seperti ini selama 2 tahun. Lebih tepatnya, dia belum pernah bergabung dalam acara seperti ini bahkan sebelum kelahirannya. Bagus, Yang Wenyuan. Karena kompetisi antar 3 kelompok ini akan diadakan sebentar lagi, bagaimana persiapanmu? Demi menghalangi Yang Wenyuan dari mengetahui masalah yang terjadi, Yang Jen berpura-pura tahu tentang kompetisi itu dan menepuk bahu Yang Wenyuan. Duh, lupakan saja. Siapa yang menyangka kalau Yang Jen akan menundukkan kepalanya dengan sangat sedih begitu menjawab pertanyaan Yang Wenyuan. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui, Yang Jen. Sejak kecelakaan yang menimpamu dan kau berhenti mengikuti kompetisinya, keluarga yang belum juga menenangkan sesuatu selama 2 tahun silam. Tak ada satu kemenangan pun selama 2 tahun terakhir. Yang Jen bertanya dengan kaget seraya matanya membelalak. Dari yang dia ingat, kompetisi itu tampak seperti sebuah kompetisi antar anak-anak muda. Tetapi hak kepemilikan dari industri yang berbeda-beda itu nyata. Setiap keluarga akan mempertaruhkan 2 bisnis mereka dalam kompetisi ini. Jika keluarga yang selalu kalah selama 2 tahun ini,
maka keluarga yang telah kehilangan 4 bisnis. Hal ini tentu saja merupakan kerugian besar bagi keluarga tersebut. Benar. Yang Wenyuan mengangguk murung. Selama 2 tahun terakhir, keluarga yang telah kehilangan usaha bidang kesehatan, tambang biji besi hitam, dan 2 perkebunan hutan. Tahun ini, ayah kita akan mempertaruhkan ruang kerja di kota ini dan usaha bidang kesehatan terakhir kita. Jika kita kalah lagi tahun ini, maka keluarga yang tidak akan lagi menjadi salah satu dari ketiga keluarga kaya raya di kota ini. Yang Jen menatap Yang Wenyuan yang terlihat sengsara. Yang Jen tak menduga kalau keadaan mereka akan menjadi segenting ini. Dia tak pernah merasa menjadi bagian dari keluarga Yang, tetapi tubuhnya merupakan anggota keluarga Yang. Keluarga yang sedang menghadapi masalah besar, mustahil baginya untuk hanya menonton dan tak melakukan apa-apa. Saat itulah dia tersadar mengapa ayahnya menyetujui pertunangan Yang Jen malam kemarin. Pertunangan itu terjadi karena keluarga yang tak mampu lagi menopang diri mereka sendiri. Ayahnya berniat untuk mengorbankan Yang Jen demi menjaga kedudukan keluarganya. Seni bela diri apa yang berencana kau pelajari selama 3 bulan ini? Tanya Yang Jen sembari menepuk bahu Yang Wenyuan guna menghibur adiknya. Aku sedang mempelajari tendangan awan angin dan cakar elang. Setelah mendengar pertanyaan Yang Jen, Yang Wenyuan memberitahu kakaknya tentang seni bela diri apa yang sedang dia pelajari tanpa ragu-ragu sambil menunjukkan kepada Yang Jen kedua buku yang dia pegang. Tendangan awan angin dan cakar elang. Ulang Yang Jen sambil mengangguk. Kekuatan kedua seni bela diri itu cukup menjanjikan. Teknik tendangan awan angin memiliki persyaratan masuk yang rendah. Seseorang hanya perlu mencapai alam pembuluh tali tingkat 4 agar dapat melakukan seni bela diri ini. Namun, teknik ini sangatlah sulit untuk dikuasai. Itu karena tendangan awan angin merupakan seni bela diri penutup. Tendangan awan angin pun dikenal sebagai penutup 18 tendangan. Seni bela diri itu secara keseluruhan dimulai dari tendangan pertama. Semakin banyak tendangan yang dilakukan oleh seseorang, semakin besar kekuatan yang dimiliki tiap tendangan. Jika seseorang mampu melakukan ke-18 tendangan itu, maka seseorang yang bahkan berada di alam pembuluh tali tingkat 8 pun takkan bisa menahan serangan itu. Namun, seni bela diri ini memiliki kekurangan yang jelas. Kekurangan itu yakni bahwa seni bela diri ini dapat dihentikan dengan mudah. Selama penggunaannya, jika sebuah seni bela diri tiba-tiba dihentikan, maka kekuatannya akan jauh berkurang. Oleh karenanya, tak ada banyak orang yang mempraktikkan seni bela diri ini. Kekuatan cakar elang pun sama menjanjikannya. Tapi, persyaratan seni bela diri ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tendangan awan angin. Syaratnya yaitu seseorang yang ingin mempraktikkannya harus mencapai alam pembuluh tali tingkat 5. Seni bela diri itu memiliki serangan yang ganas dan kejam. Kedua seni bela diri ini merupakan kombinasi yang bagus sebab yang satu menggunakan kaki dan yang satunya menggunakan keahlian tangan. Bagaimana perkembangan seni bela dirimu? Tanya Yang Jen. Perjalananku masih panjang? Jawab Yang Wenyuan seraya menggeleng dan menyunggingkan senyuman masamnya. Aku telah berlatih menggunakan 2 seni bela diri ini selama setahun dan belum kunjung menguasainya. Seni tendangan awan anginlah yang lebih sulit di antara keduanya. Aku belum mampu menendang melebihi 10 tendangan. Ya, jangan terburu-buru. Saran Yang Jen sembari menepuk bahu Yang Wenyuan. Tendangan awan angin itu merupakan seni bela diri yang sulit untuk dikuasai. Apa yang kau alami itu wajar. Ayo, tunjukkan kepadaku sampai mana perkembanganmu dan mari kita lihat jika aku bisa membantumu. Apa? Seolah disambar petir, ketidakpercayaan tergambar dengan jelas pada wajah Yang Wenyuan. Pemuda itu sulit percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dan dia bertanya-tanya jika dia salah mendengar ucapan kakaknya. Sejak Yang Jen menjadi pria tak berguna 2 tahun silam, pria itu tak pernah melakukan seni bela diri ataupun kultivasi. Namun, dia tidak hanya mengambil buku berjudul Panduan untuk Membunuh Iblis, tetapi dia juga ingin mengajari adiknya seni bela diri. Mungkinkah ini efek dari pertunangan Yang Jen kemarin? Melihat Yang Jen berjalan pergi, Yang Wenyuan tersadar dan segera mengikutinya. Kesempatan untuk diajari oleh orang genius kota Kroyan merupakan sesuatu yang telah Yang Wenyuan dambakan. Dulu, dia takut menyinggung Yang Jen, jadi dia tak berani meminta kakaknya untuk mengajarinya. Sekarang, kesempatan sempurna itu akhirnya datang. Bab 4, Kompetisi. Setelah keluar dari perpustakaan, mereka berdua tidak langsung pergi ke lapangan latihan. Mereka memilih untuk berlatih di lapangan biasa di luar perpustakaan itu. Tendangan awan angin itu sedikit rumit. Bagaimana kalau kau menunjukkan cakar elangmu terlebih dahulu? Aura elegan Yang Jen sirna, dan pemuda itu meletakkan tangannya di balik punggungnya. Matanya menunjukkan keangkuhan dan suaranya tidak berubah, persis seperti seorang raksasa yang menjulang menyentuh langit. Ketika para penjaga di sekitar melihatnya, mereka langsung memahami apa yang sedang terjadi, tetapi senyuman tetap saja tersungging pada wajah mereka. Seorang pria tak berguna sepertinya ingin mengajari orang lain seni bela diri? Mereka semua mencibir Yang Jen. Mereka mengira Yang Jen terlalu percaya diri. Dulu,
Dia memang dianggap sebagai orang jenius di kota Kroen 2 tahun sebelumnya. Namun, dia dianggap sebagai pria tak berguna sekarang. Dengan statusnya sekarang, dia masih saja membanggakan dirinya. Mengesampingkan fakta bahwa dia telah meninggalkan dalam seni bela diri selama 2 tahun silam dan tak sehebat dulu, pembuluh talinya yang rusak saja sudah membuatnya tak mampu mempraktikkan seni bela diri apapun. Namun, para penjaga ini menutup mulut mereka dan menyaksikan mereka berdua seakan sedang menonton sebuah pertunjukan. Mendengarkan ucapan Yang Jen, Yang Wenyuan memfokuskan tenaganya dan berdiri di lapangan kosong di luar perpustakaan itu, mempersiapkan dirinya. Beberapa lama kemudian, matanya mendadak terbuka. Sebuah cahaya dingin berkelip dalam matanya. Tangan Yang Wenyuan menyerupai cakar dan dia pun mulai mempraktikkan seni bela diri cakar elang. Sang elang akan terbang tinggi lalu menukik untuk menyerang sang kelinci. Gerakan-gerakan dalam teknik cakar elang ini dilakukan oleh Yang Wenyuan secara satu persatu dan hembusan angin yang dihasilkan menjadi semakin nyaring. Pada akhirnya, sosok Yang Wenyuan menjadi semakin kabur. Semua orang pun hanya dapat melihat napas vital hijau yang mengitar Yang Wenyuan. Semuanya menjadi kabur. Semua penjaga yang menyaksikan tercengang. Perasaan hormat tampak jelas dalam pandangan mereka. Hanya raut wajah Yang Jen yang sama sekali tak berubah selama pelaksanaan teknik itu. Setelah semuanya selesai, dan gerakan terakhir cakar elang telah dilakukan, Yang Wenyuan mengambil napas dalam-dalam dan menyerap semua napas vital kembali ke dalam tubuhnya. Luar biasa! Seru seseorang. Seruan itu berasal dari salah satu penjaga yang sedang menonton mereka. Lalu, semua orang pun mulai bertepuk tangan. Cakar elang Tuan Wenyuan bagaikan guntur, tak ada yang bisa menandingi Anda. Iya, Tuan Wenyuan pasti akan memenangkan salah satu posisi dalam kompetisi antar ketiga keluarga itu tahun ini. Banyak orang mulai membanjiri Yang Wenyuan dengan pujian. Suara-suara sanjungan itu datang dari sekitar mereka, dan Yang Wenyuan sedikit tersipu. Dia memandang Yang Jen dengan penuh harap, menanti pengakuannya. Lumayan juga. Setelah banjir pujian dari sekeliling mereka mereda, Yang Jen mengangguk sambil terkekeh. Terima kasih, Yang Jen, aku tersanjung. Namun, aku masih harus belajar banyak jika dibandingkan denganmu 2 tahun lalu. Mendengar ucapan Yang Jen, senyuman di bibir Yang Wenyuan pun merekah. Yang Wenyuan kemudian menggaruk kepalanya dengan tangan kanannya anak muda yang pemalu. Kenapa 2 tahun lalu? Tanya Yang Jen dengan nada bicara yang mendadak berubah. Semuanya seperti terhenti dan suasana pun menjadi hening. Kau bukan tandingan bagiku, bahkan sekarang. Mendengar ucapan Yang Jen, para penjaga di sekitar mereka terperangah. Lalu, mereka pun menjadi rusuh. Berhentilah menjadi orang sok tahu. Aku tak percaya pria tak berguna seperti dia mencoba menarik perhatian seperti ini. Dia hanya berpikir kalau Tuan Wenyuan bersikap baik kepadanya. Memangnya dia pikir dia siapa? Aku pun bisa mengalahkannya dengan 1 tangan. Seruan kritikan pun berdatangan dari sekeliling mereka. Yang Jen bertingkah seolah-olah dia tak mendengar apapun. Raut wajahnya sama sekali tak berubah, tetapi Yang Wenyuan tak tahan lagi mendengar komentar yang ditujukan kepada kakaknya. Diamlah, kalian semua! Pekik Yang Wenyuan dengan nyaring. Pandangan pemuda itu tersapu ke semua penjaga yang ada di sekitar mereka dan dia pun menyuruh mereka untuk menutup mulut mereka. Hanya ketika suasana menjadi hening, Yang Wenyuan membungkuk dengan hormat kepada Yang Jen. Maaf, Kak, karena sudah pamer tadi. Tolong, Yang Jen, bisakah kau memberi masukan kepadaku? Melihat keadaan Yang Wenyuan, Yang Jen pun mengangguk puas. Yang Jen kemudian melangkah maju. Cakar elang, seperti namanya, berarti terpusat pada kata-kata bercakar elang. Cakar itu dibentuk dengan mempelajari bentuk elang, tetapi tentu saja bentuknya akan berubah pada manusia. Lagi pula, tangan manusia tidak berbentuk seperti cakar elang. Sekarang, kau hanya meniru bentuk cakarnya dan tidak memahami makna sesungguhnya. Saat Yang Jen mengatakannya, para penjaga di sekitar mereka menatap pemuda itu dengan penghinaan. Omong kosong! Sebagai salah satu seni bela diri terkuat pada alam pembuluh tali tingkat 5, cakar elang dipraktikkan oleh banyak penjaga di sana. Bagi mereka, peragaan yang baru saja dilakukan oleh Yang Wenyuan nyaris sempurna. Tak seorang pun dari mereka akan berkata kalau mereka bisa melakukannya dengan lebih baik. Namun, Yang Jen berkata kalau Yang Wenyuan hanya meniru bentuknya. Jika begitu, lantas pada tingkat berapa seharusnya mereka berada sekarang? Tolong jelaskan kepadaku sebab aku masih belum memahaminya. Yang Wenyuan mencerna ucapan Yang Jen dengan hati-hati, dan sepertinya dia telah memahami sesuatu sampai dia sadar kalau dia masih belum mengetahui apa masalahnya. Jadi, dia meminta bantuan Yang Jen sekali lagi. Lupakan saja, akan lebih mudah bagiku untuk menunjukkannya kepadamu. Setelah memikirkannya untuk beberapa lama, Yang Jen akhirnya merasa kalau akan lebih mudah baginya untuk menunjukkan caranya. Mendengar ucapan Yang Jen, para penjaga di sekitar menjadi penasaran dan tampak sedang mendengarkan sejenis candaan.
Cakar lang merupakan seni bela diri yang hanya bisa digunakan ketika seseorang telah mencapai alam pembuluh tali tingkat 5. Bagaimana bisa seorang pria tak berguna mampu menunjukkannya? Mereka ingin melihat apa yang Yang Jen akan lakukan. Kau, kemarilah. Para penjaga yang berdiri di sekeliling sudah siap untuk menonton sebuah pertunjukan. Namun, Yang Jen tiba-tiba menunjuk salah seorang penjaga di tengah kerumunan itu. Hal ini membuat penjaga itu terkejut. Saya? Penjaga itu menunjuk dirinya sendiri dan melihat sekeliling dengan terbelalak. Iya, kau bilang kalau kau bisa mengalahkanku hanya dengan satu tangan. Aku sedang memberimu kesempatan untuk menyerangku. Mari kita lihat jika kau mampu melakukannya. Begitu Yang Jen mengatakannya, wajah sang penjaga dan para penjaga lainnya pun memerah. Penjaga yang terpilih itu sangat sial. Padahal, begitu banyak orang yang telah mencaci Yang Jen di hadapannya, tetapi pemuda itu kebetulan melihatnya. Penjaga itu berpikir untuk pergi membeli tiket undian. Sang penjaga tak punya pilihan lain. Di bawah pengawasan banyak orang, satu-satunya yang pria itu bisa lakukan hanyalah mematuhi perintah dan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Jika aku melihat kau menahan diri sedikit pun, maka hari ini akan menjadi hari terakhirmu bekerja di kediaman yang... Penjaga itu sebenarnya sedang bergumam dalam hati, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan agar tak kalah telak. Namun, ucapan Yang Jen langsung membuatnya membuang pemikiran itu. Baginya, ternyata Yang Jen ingin dipermalukan. Penjaga itu sangat gembira. Karena Yang Jen telah mengatakannya di depan orang banyak, maka dia tak punya alasan untuk menahan diri lagi. Pikiran untuk menghajar Yang Jen sampai babak belur tak pernah terbesit dalam pikiran penjaga itu di masa lalu. Pikiran ini pun membuatnya bersemangat. Jangan khawatir, Tuan. Saya tidak akan menahan diri. Sang penjaga menghormat kepada Yang Jen. Dia terlihat seperti sedang menuruti perintah, namun hanya Tuhan yang tahu betapa girangnya pria itu. Itu sedikit tidak pantas, kan, Yang Jen? Jangan sampai kalian berlebihan. Yang Wenyuan tak menduga kalau Yang Jen akan memberi perintah seperti itu. Pemuda itu pun mencemaskan Yang Jen. Tak apa. Yang Jen melambaikan tangannya dengan santai. Perhatikan saja dan mungkin kau akan belajar sesuatu. Setelah mengucapkannya, Yang Jen berjalan mendekati sang penjaga dan berdiri sekitar 30 cm jauhnya dari penjaga itu. Melihatnya, Yang Wenyuan bergabung dengan kerumunan dengan berhati-hati. Namun, dia siap untuk turun tangan jika terjadi sesuatu. Penjaga itu berdiri di seberang Yang Jen. Dia tak sabar memulai pertarungannya. Dia melakukan peregangan dan tulang-tulangnya mulai menimbulkan suara retak. Pria itu melakukan persis dengan permintaan Yang Jen. Sang penjaga berniat untuk mengerahkan semua kekuatannya. Di sisi lain, Yang Jen meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan menatap penjaga itu dengan santai. Master Yang Jen, saya minta maaf terlebih dahulu jika saya menyakiti Anda. Setelah pemanasan, penjaga itu mengepalkan tangannya dan menerjang Yang Jen bak seekor harimau. Tinjunya dikepalkan dengan begitu erat dan napas vital berwarna biru mengitari mereka. Dia sama sekali tidak menahan dirinya dengan menyerang Yang Jen dengan seluruh kekuatannya. Melihat apa yang dia lakukan, seseorang dapat tahu kalau penjaga itu berniat untuk membuat Yang Jen terlempar hanya dengan satu tinjuan. Bab 5, ini adalah cakar. Melihat penjaga yang semakin mendekat,